dengan racun Pak Pendeta, mati. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicara tentang kematian memang mudah, tapi tak semudah yang kita pikirkan untuk mati. Banyak orang mati dengan cara-cara yang mereka lakukan, tetapi bukan kematian itu mudah. Ada orang sudah kecelakaan, sekarat, di diagnosa dokter mati, hidup. Ada yang dipikir tetap sehat, cepat mati. Artinya, mati itu anugerah. Hidup itu anugerah. Kenapa saya bilang anugerah? Kalau berbicara tentang kematian itu anugerah. Ya. Dan Bapak Ibu katakan mudah mati. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah mati di dalam dosa? Ini pertanyaan. Ya. Apakah kita sudah mati dalam dosa? Mudah kita mati itu. Iya. Sekarang matikan dosa kebohongan. Matikan dosa kemunafikanmu. Matikan dosa keinginanmu. Matikan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Gak mudah, ya. Gak mudah. Kita diterangi oleh firman Tuhan bahwa kepalsuan kebohongan adalah dosa. Tahu, tapi betapa sulitnya kita untuk meninggalkan dosa itu. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat latar belakang teks ini berkaitan dengan pasal 5, di mana di ayat 20 dikatakan bahwa tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ini sama latar belakang. Kenapa? Orang berpikir semakin banyak dosa yang kita buat, kasih karunia semakin banyak kita rasakan. Pemahaman mereka. Di pasal 7 ayat 17-18 katakan bahwa sesungguhnya yang aku inginkan itu tidak aku lakukan, tetapi yang tidak aku inginkan itu aku buat. Dosa. Yang mengerjakannya adalah dosa di dalam hidupku. Sampai itu kasih dalam nama Yesus Kristus. Sebuah pemahaman yang harus waspadai. Sehingga kehidupan dosa menjadi bagian dalam kehidupan orang percaya masa kini. Maka bagaimana supaya kita mati dan bangkit bersama Kristus sesungguhnya? Tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Orang tidak mungkin bangkit jika belum mati. Maka kita perlu menyadari hal itu. Manusia harus terlebih dahulu mati di dalam dosa. Mati menunjukkan ketidakberdayaan dosa untuk beraktivitas, untuk menggerakkan atau untuk hidup di dalam kehidupan manusia. Kata mati ini bukan berbicara tentang sebuah kematian totalitas, tapi bicara tentang kuasa dosa yang tidak mungkin lagi menguasai dirimu, mempengaruhi dirimu kalau engkau tidak menyerahkan dirimu pada dosa. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Paulus bertanya, jika demikian apa yang kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa tidak mungkin berkuasa. Kalau kita lihat dalam ayat 1 dan 2, Paulus yang tegas mengatakan sekali-kali tidak, ya. Bukankah kamu telah mati, ya, bagi dosa? Bagaimana mungkin kamu masih hidup di dalamnya? Sebuah muncul pertanyaan, ya, yang dipertanyakan Paulus, mengapa orang yang percaya sebab tetap dalam dosa? Bukankah dosa sudah mati, ya, telah mati dalam kehidupan mereka? Kenapa masih tetap melakukan dosa?
Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian dosa bukan berarti dosa telah mati, tapi kuasanya telah putus mati. Selama engkau hidup, selama engkau bernapas, dosa akan tetap mengintai. Dosa akan terus mengiring kita di dalam diri kita. Tetapi kuasanya tidak bisa memaksa kita untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena engkau hidup dalam kasih karunia Allah, anugerah Allah, di mana engkau mengerti tentang sebuah kebenaran, sehingga engkau tidak hidup di dalam dosa. Sekarang mau buat dosa itu pilihan Bapak Ibu, ya, itu pilihan Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu menerima kasih karunia Allah ketika mau buat dosa, Roh Allah mengingatkan, berbohong itu dosa. Bapak Ibu tahu itu dosa, ya. Jenis-jenis dosa sudah tahu, kan telah dicatat oleh firman Allah, diberitahukan, tahu. Membohongi orang tua itu dosa. Tapi kenapa tetap dilakukan? Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dosa tidak lagi berkuasa? Sebab dosa telah tersegel, ya, tersegel dengan materai, yaitu baptisan yang dimana dosa tidak memiliki kekuatan apapun karena telah disalibkan. Dia 3 dan dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian kita akan hidup dan hidup yang baru. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Perbedaan orang yang belum percaya Yesus dengan yang sudah percaya Yesus, orang yang belum percaya Yesus, mereka masih terikat kuasa belenggu dosa. Sehingga ketika mereka berbuat salah dan berbuat dosa, bukan sebuah ketakutan, bukan sebuah penyesalan, bukan sebuah kekhawatiran yang terjadi dalam dirinya, tapi kebiasaan. Kalau berbicara tentang kebiasaan, bukan lagi hal yang salah, tapi hal yang benar. Saya bersyukur di rumah sakit saya melayani dua mahasiswa punya anak kembar orang Papua. Ya, saya coba bicara. Saya bilang, anak saya sakit, iya, pernapasan. Asli dari mana? Biar. Oh, om di sini ngapain? Mahasiswa. Gimana? Unpad. Jadi biayanya bagaimana? Pemerintah. Anak berapa? Pertama, kembar. 2. Anugerah ini. Buka jalan. Om, sudah beli kakak. Dia senyum. Dia bilang, belum Pak Pendeta. Om nyaman. Maksudnya, om senang hidup bersama. Sebenarnya saya tidak nyaman, tapi bagaimana? Tapi itu sudah melakukan Yesus. Saya bilang, oh, saya bingung bapak-bapaknya di mana. Jadi, kenapa? Karena bapaknya seorang bujangan ini, bapaknya seorang gadis. Om tahu, sebelum dipersatukan oleh Allah, saya sekarang ambil komitmen, keputusan, anak keluar, rencana bagaimana, saya balik ke Papua, titip anak sama orang tua, nikah. Mau hidup dalam dosa menyakitkan itu harus tidak mau Pak Pendeta, menikah. Iya Pak Pendeta, saya menikah. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan. Kebiasaan kehidupan mereka yang memaafkan dan berharap dibuat satu dalam nikah, itu dengan satu kebiasaan yang
biasa dan bukan lagi dosa. Ini kecil. Maka itu saya bilang, ubah semua yang tidak benar, yang tidak baik, yang sudah dibiasakan oleh orang dunia, tinggalkan. Bapak yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Artinya dia belum mati di dalam dosa. Saya doakan terusnya. Setelah ini, ingat janji Tuhan. Bapak itu kasih dalam nama Tuhan. Kematian hidup tidak akan pernah mati sebelum dia mati dalam Kristus. Saya memperumpamakan mati di sini seperti kendaraan Bapak Ibu. Kendaraan mati konsep yang di sini. Kenapa saya kendaraan? Mobil atau motor dihidupkan di mesin. Tapi kalau dimatikan dia tidak bisa bergerak aktivitas. Tapi motor itu tetap hidup. Ketika dia dihidupkan kembali, dia menjadi hidup. Begitulah dosa. Motor tidak ada kuasa untuk menghidupkan diri sendiri, tidak bisa. Sebuah kendaraan tidak bisa hidup sendiri, tidak bisa kalau tidak dihidupkan. Maka di sini Paulus katakan di pasal 6 ya, kalau kamu kembali menyerahkan hidupmu, maka kamu menjadi hamba di mana kamu serahkan. Bapak Ibu dan Saudara dalam nama Yesus, mati di dalam dosa. Ketika kita mati dalam dosa, kita mengambil kesamaan dengan Kristus, maka ketika Kristus bangkit, dia pun akan dibangkitkan di sini. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana caranya supaya kita bisa mati dengan Kristus? Materai. Tetapi banyak orang tidak mengerti tentang materai. Orang menjadikan materai sebagai rutinitas, sebagai suatu kebiasaan rohani yang dilakukan oleh orang Kristen. Padahal, ya, kalau kita melakukan firman Tuhan ini, baptisan bukan rutinitas, simbol aku dibaptis, aku percaya Yesus. Tetapi ketika tidak ada sebuah kematian di dalam dosa, engkau menyakiti hati Allah. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dosa yang tersegel, dosa yang dimateraikan, tidak memiliki kekuatan apapun setelah disalibkan oleh Kristus, kecuali segel itu dilepas dan dibatalkan oleh pribadinya. Dia 12 dan 13 katakan begini, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan menuruti keinginanmu, dan jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kembali yang mematikan. Jangan lagi berkuasa di dalam tubuhmu. Kalau kamu tidak menyerahkan anggota tubuhmu, kuasa dosa tidak akan hidup lagi dalam dirimu. Kata menyerahkan artinya memberikan, ya, dengan sengaja, dengan keinginan daging, dia kembali memberikan dirinya untuk dikuasai dosa. Apa yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus? Kalau begitu tidak ada kuasa dong kematian Kristus. Katanya sudah mati, katanya tidak berkuasa lagi dalam diriku, ya kan? Tapi kenapa masih buat dosa? Itu karena dirimu belum mati. Kenapa? Ketika kau benar-benar mati, seharusnya Roh Allah hidup di dalam diri, Roh memimpin dirimu, firman Allah menjadi penerang bagi dalam dirimu untuk melakukan yang benar sehingga kau tidak berbuat dosa. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus Kristus. Dosa yang paling mudah dibuat oleh manusia ada satu, paling mudah, dan saya harap Bapak Ibu tidak menganggap ini dosa yang biasa. Kebohongan. Oke lah, kalau pembunuhan, perzinahan itu kita tahu sama-sama jijik jauh. Ya saya ambil dosa yang paling ringan saja. Kebohongan. Kebohongan dianggap sepele.
Tapi ketika ada roh Allah, kita tahu, oh, tidak boleh bohong, harus jujur. Betul. Iya, saya sudah bohong sama mama dan papa. Aku sudah bohong sama rekan sekerja. Tujuan bohong apa? Pertama untuk membela diri, kedua untuk membenarkan diri, tiga untuk mencari aman. Jelas itu. Maka kita melihat, Bapak Ibu, sudahkah kita mati di dalam dosa? Kematian tidak menuju kepada berakhirnya dosa, melainkan proses menuju berakhirnya kuasa dosa, pembebasan dari kuasa dosa. Di ayat 14 katakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa ada satu proses untuk mengakhiri kuasa dosa? Ketika engkau sudah tidak bernapas lagi, dosa sudah benar-benar tidak ada lagi di dalam dirimu. Maka di dalam proses kehidupan kita terus berjuang mematikan kuasa dosa dalam diri kita untuk tidak melakukan dosa selama kita masih hidup. Ini. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Sebuah pernyataan, sebuah janji Allah ketika kita berada di dalam Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ya. Ketika kita sudah mati di dalam dosa, kita menjadi manusia baru di dalam kehidupan kita dan terus-menerus diperbaharui menuju kesempurnaan yang Kristus inginkan. Di mana melalui pengetahuan yang benar dalam firman Allah, kita dipimpin agar kita hidup di dalam dosa. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan dikuasai dosa karena kita memiliki pengertian yang benar di dalam Kristus untuk memperbaharui hidup kita agar kita tidak di dalam dosa lagi. Jika demikian, apakah yang kita katakan? Apakah kita mau bertumbuh dalam dosa? Tidak. Kenapa? Karena ada petunjuk kebenaran firman Allah menjadi petunjuk untuk kita tidak hidup di dalam dosa. Tidak kita. Apakah kita mau mengeraskan hati atau tidak? Ya. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa bagaimana supaya kematian dan kebangkitan Kristus tidak sia-sia hidup kita? Serahkan hidupmu yang baru kepada Kristus untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. 13:14. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Serahkan hidupmu yang baru, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Persoalannya Bapak Ibu, banyak orang menyerahkan hidup itu setengah-setengah, ya kan? Orang menyerahkan hidup itu masih terikat dosa. Dia nggak jujur sama, dilayani oleh pendeta, dilayani oleh hamba Tuhan. Dia mengambil keputusan ikut Yesus, tapi dosanya, perselingkuhannya tetap dia pelihara. Percaya sudah, orang itu belum mati dalam Kristus, maka dia akan terus menyakiti hati Allah. Dia akan terus menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Dia akan terus senang di dalam dosa. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan, memberikan hidup kepada Tuhan itu salah satu cara membangun hubungan agar tetap aman di dalam Kristus, sehingga kuasa dosa tidak menguasai kita. Bagaimana cara kita menyerahkan hidup kepada Kristus? Banyak orang tidak tahu. Banyak orang tahu tapi tidak mau. Yang pertama, bangun mesbah doa. Orang yang jauh dari Kristus, dosa akan terus ikut. Oke lah,
Tuhan ampuni aku sudah berbohong buat mama papaku. Aku sudah bohong. Batas itu. Yang terus berbohong Bapak Ibu. Percaya. Kita terus berbohong. Kenapa? Karena engkau tidak membangun hubungan dengan Allah. Kalau engkau membangun hubungan dengan Allah, engkau akan menjaga perasaan hati Allah. Engkau akan menjaga hati Allah supaya jangan tersakiti. Ya. Engkau akan menjaga supaya bagaimana Allah itu disenangkan. Maka butuh hubungan doa. Maka berbahagialah jika di setiap persekutuan kita ada doa. Ya. Dan di sini saya katakan bahwa bangun mesbah doa artinya dengan kesadaran diri sendiri, kerinduan hati sendiri, mulai membentuk mesbah doa. Di mana? Di rumah tangga kita. Ya. Ketika engkau membangun mesbah doa, engkau sudah memberikan diri, menyerahkan dirimu kepada Allah, menjadi alat kemuliaan Allah. Ya. Ajak anak, istri, suami, kita buat mesbah doa di rumah. Ya. Yang kedua, bangun dan setialah dalam persekutuan umat Tuhan. Serahkan dirimu, ya, kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, dan serahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah. Serahkan, berikan, setialah di dalam persekutuan umat Tuhan. Lalu bangun persekutuan. Bapak Ibu saudara Kristus, kita punya kelompok-kelompok sendiri masing-masing. Mungkin dalam pemahaman orang percaya yang bisa bentuk persekutuan itu hanya gereja, ya kan? Jadi mengadakan gereja. Padahal gereja berharap umat Tuhan membangun persekutuan sendiri. Ada satu anak jemaat saya diberkati, saya sampai motivasi, dimanapun engkau berada harus buat persekutuan. Pekerjaan buat, dan dia selalu buat. Bapak Ibu kasih dalam itu menunjukkan bahwa kita memang sudah siap dipakai oleh Allah, menjadi alat kemuliaan Allah. Jangan siap dipakai untuk dosa, untuk berbuat dosa, merancang dosa, merancang sebuah yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jangan. Serahkan, ya. Di dalam doa, di dalam persekutuan, hanya ada satu yang akan kita kerjakan, kemuliaan Allah. Tidak cukup di situ. Setialah merenungkan firman Tuhan. Ini Bapak Ibu, ya. Di zaman sekarang banyak orang nggak suka firman, ya. Saya selalu HP Bapak Ibu betul di dalam HP ada firman Tuhan, tapi waspada. Ketika HP ini berbunyi, terkadang pikiran kita tidak fokus pada firman. Ketika ada pesan, pikiran kita tidak fokus pada firman. Bahkan dalam membaca firman Tuhan, setialah. Kenapa? Karena kebenaran, jalan benar yang diinginkan Allah hanya Bapak Ibu temukan di dalam firman Allah. Hanya di sini. Ketika Bapak Ibu temukan kebenaran di dalam firman Allah, Bapak Ibu akan dipimpin oleh terang firman untuk melakukan yang benar, bukan dosa yang akan mengikat Bapak Ibu kembali. Bagaimana cara kita menyerahkan hidup? Layanilah Dia untuk kemuliaannya. Itu dia. Melayani Allah. Melayani Allah tidak hanya di sini Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu harus bisa melayani Allah. Nah, di sini mudah. Kalau saya bilang mudah, banyak orang-orang yang akan memperhatikan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu melayani Tuhan yang benar atau enggak. Berbahagialah kalau kita diingatkan, diberitahukan untuk yang terbaik dalam melayani Tuhan. Saya mau beritahu,
Ketika orang tidak mau mendengarkan yang baik, membuat semakin baik, bagaimana supaya menjadi lebih benar, maka sikap orang itu tidak mau maju, tidak bisa memberikan itu. Ya. Jadi kalau Bapak Pendeta yang cerewet yang benar, itu bagus. Ya. Atau majelisnya itu bagus. Atau siapapun yang mengingatkan, itu bagus. Ya. Kenapa? Karena banyak orang tidak mengerti cara melayani Allah yang benar di dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Itu dia. Ya. Banyak orang tidak mengerti bagaimana melayani Allah dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Kebenaran itu bisa benar, tapi kekudusan belum tentu. Mungkin dia senang melayani Allah, tetapi dia masih senang dengan kecemaran dirinya, dosanya. Maka sesungguhnya semua yang dibuat itu sebuah penghinaan bagi Allah, bukan kesenangan Allah. Maka daripada itu, ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang kita pikirkan bagaimana memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Sebab kami tidak berada di bawah Taurat, aturan-aturan, tapi kami berada di bawah kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, engkau dilayakkan melayani Dia, engkau dilayakkan untuk bangkit bersama dengan Dia. Apa yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 posnya lagi. Jadi bagaimana? Apa kita akan berbuat dosa terus? Oh, tidak. Jadi mari kita sama-sama yang sudah mati dalam Kristus, dalam karya penebusan dosa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan hidup Bapak, Ibu dan saya, jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Jadilah alat kemuliaan Tuhan. Yang salah, mari kita ingatkan. Yang butuh pertolongan, mari kita hadir di tengah-tengah mereka, menghadirkan Kristus bagi mereka, sehingga mereka bisa mendengarkan apa itu Yesus. Bukan hanya kita yang mati, bangkit bersama Kristus, orang lain pun mati dan bangkit bersama Kristus. Dan pujilah Tuhan yang sudah memilih kita dan akan mati. Kalau Bapak Ibu tidak menemukan jiwa-jiwa, minta kepada Tuhan, kirimkan jiwa-jiwa.